Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Yudi dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling khususnya bagi kalian kelas 9. Gimana kabar kalian semua? Saya rasa semuanya semoga saja sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Nah, kesempatan kali ini seperti biasa karena kondisinya masih pandemi, maka kegiatan layanan bimbingan konseling dilakukan secara daring, salah satunya melalui link video yang Pak Yudi bagikan yang bisa kalian akses nanti di laman YouTube. Nah, pertama-tama di situ Pak Yudi ada pertanyaan, mana yang lebih giat belajar, apakah siswa A atau siswa B? Di situ bisa kalian lihat bahwa siswa A merupakan seorang siswa SMP dengan trofi dan piagam yang diberikan oleh sekolah ataupun pemerintah daerah. Sedangkan siswa B terlihat malu karena terjaring razia minuman keras. Bagaimana kedua siswa tersebut setelah 20 tahun kemudian maksud saya, siswa A ternyata bisa menjadi seorang TNI, sedangkan siswa B menjadi seorang tukang becak. Nah, maka dari peristiwa yang Pak Yudi gambarkan tadi, kira-kira kalian bisa memilih kalian mau menjadi siswa A atau siswa B. Nah, tentunya pastinya semuanya akan memilih siswa A. Kemudian di situ ada analogi siswa dengan mobil. Jika siswa adalah sebuah mobil, maka apa yang dibutuhkan mobil untuk bisa melaju? Tentunya kan perlu mesin, anak-anak. Merupakan penggerak utama mobil. Lalu apa penggerak siswa untuk belajar? Atau apa yang mendorong siswa untuk bisa belajar? Nah, itu yang akan Pak Yudi sampaikan dalam materi pada pagi hari ini. Kira-kira apa yang bisa membuat siswa untuk mau belajar? Nah, tentunya di situ disebut motivasi belajar. Nah, tema kali ini adalah motivasi belajar. Tujuan layanan yang ingin Pak Yudi sampaikan pada kesempatan kali ini adalah siswa dapat memahami tentang motivasi belajar dan mampu memunculkan motivasi belajar internal dalam dirinya. Pengertian motivasi sendiri. Motivasi dapat dikatakan sebagai pengaruh kebutuhan dan keinginan pada intensitas dan arah seorang yang menggerakkan orang tersebut untuk mencapai tujuan dari tingkat tertentu. Intinya, motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang melakukan tindakan tertentu. Itu merupakan pengertian yang mudah bisa kalian ingat bahwa motivasi adalah dorongan. Sedangkan belajar adalah suatu aktivitas mental psikis dalam interaksi aktif dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap bersifat secara relatif konstan dan tetap. Nah, intinya belajar adalah proses atau aktivitas secara kontinu yang membuat perubahan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Kalau digabungkan, pengertian motivasi belajar sendiri adalah keseluruhan daya penggerak yang menimbulkan kegiatan belajar. Jadi apapun yang menyebabkan seorang muncul keinginan untuk belajar bisa dikatakan motivasi belajar. Dibagi menjadi dua, ada motivasi internal dan eksternal. Motivasi belajar internal sendiri adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kalian sendiri. Biasanya lebih sulit untuk dimunculkan, namun hasilnya akan luar biasa. Contoh, keinginan meraih cita-cita dalam diri kalian itu termasuk motivasi belajar internal. Sedangkan yang eksternal adalah yang dari luar. Biasanya munculnya mudah karena yang memunculkan orang lain, seperti hadiah dari orang tua, penghargaan dari sekolah, dorongan dari guru, dan sebagainya. Tapi hasilnya akan cepat hilang dan tidak tahan lama untuk motivasi belajar eksternal. Nah, kalau Pak Yudi memberikan suatu analogi yang lebih mudah supaya kalian bisa punya gambaran tentang eksternal dan internal dalam motivasi belajar itu, contohnya seperti gambar berikut. Di situ ada kincir motivasi. Manakah yang lebih kencang lajunya? Memutar kincir dari jari-jari atau dari porosnya? Kalau dari poros itu kita umpamakan motivasi internal. Sedangkan yang dari jari-jari yang bagian luar itu motivasi eksternal. Tentunya lebih cepat ketika kita memutar dari porosnya, tapi tenaga yang kita butuhkan akan lebih besar. Nah, jadi di situ Pak Yudi simpulkan bahwa motivasi internal itu lebih besar manfaatnya daripada motivasi eksternal. Walaupun memunculkannya susah karena tenaga yang kita atau usaha yang kita munculkan akan lebih besar. Nah, dari pengertian tadi, simpulan tadi bahwa motivasi internal lebih
penting untuk kita munculkan daripada motivasi eksternal, maka bagaimana munculkan motivasi belajar internal? Salah satunya adalah dengan membuat cita-cita anak-anak. Jadi dulu ketika kalian SD mungkin pernah ditanya, cita-cita kalian apa? Kalian akan sigap menjawab presiden, Pak, dokter, tentara, dan sebagainya. Tapi semakin usia kalian bertambah, semakin pola pikir kalian logis, cita-cita yang kalian miliki dulu akan mulai memudar karena kalian sudah mulai berpikir kira-kira kalian pantas atau tidak untuk memiliki cita-cita seperti itu. Nah, kalian kalau mau menentukan cita-cita, itu apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, tentunya menentukan cita-cita itu harus spesifik atau jelas, anak-anak. Jadi spesifik itu atau jelas itu artinya adalah ketika kalian bercita-cita sebagai guru, kalian harus jelas guru apa. Misalkan guru BK seperti Pak Yudi, atau guru olahraga, atau guru matematika, dan sebagainya. Yang kedua, sesuai potensi dan kemampuan. Kalau kalian memang punya kemampuan untuk memasak, kalian tentunya boleh bercita-cita sebagai seorang chef atau ahli masak. Tapi ketika kalian tidak punya potensi atau kemampuan itu, tentunya kalian tidak akan memilih cita-cita tersebut. Yang ketiga, sesuai dengan minat. Artinya memang yang kalian cita-citakan itu adalah benar-benar minat kalian. Jadi nanti kalau kalian sudah mengambil cita-cita tersebut menjadi sebuah profesi, kalian akan enak, enjoy saja mengerjakan profesi kalian tersebut karena sesuai minat kalian. Nah, mungkin itu saja yang Pak Yudi sampaikan terkait dengan materi kali ini. Untuk apa yang harus kalian lakukan, tugas siswa yang pertama, apakah jenis pekerjaan yang Anda cita-citakan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana usaha Anda untuk menggapai cita-cita tersebut? Nah, dua pertanyaan itu nanti bisa kalian jawab, kalian tuliskan pada kolom komentar di bawah video ini. Harapan saya nanti kalian tuliskan nama, kelas, kemudian jawaban 1 dan 2. Nah, Pak Yudi tunggu nanti jawabannya, dan Pak Yudi akan lihat kira-kira nanti banyak atau tidak dari kelas 9 yang sudah bisa menetapkan cita-cita bagi dirinya yang akan dicapai di masa mendatang. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang bisa Pak Yudi sampaikan. Pak Yudi tunggu jawaban di kolom komentarnya beserta nama dan kelas. Jika dalam penyampaian nanti ada kesalahan ataupun terlalu cepat, Pak Yudi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat belajar. Terima kasih.